Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini kita akan belajar terkait materi ekonomi kelas 10 SMA bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi part 2. Pada part 1, yaitu part sebelumnya, kita sudah belajar terkait peran dan interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada apa saja sih? Sebenarnya ini sudah kita bahas, kita singgung di bab sebelumnya, yaitu masalah ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pelajari lebih dalam terkait dengan masing-masing kegiatan ekonomi ini. Yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Di sini kata kuncinya. Dengan tujuan untuk mencari laba, orang berproduksi itu kan usaha ya, mencari laba, memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat maupun dirinya sendiri. Nah, untuk melakukan proses produksi itu kan butuh bahan, butuh sesuatu. Nah, apa saja? Ini disebut sebagai faktor produksi, yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi. Di sini yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya, perlu diingat lagi, review part 1 juga, faktor produksi ini yang memiliki adalah RTK. Nah, yang pertama di sini ada faktor produksi sumber daya alam. Kalau punya sumber daya alam, ini akan mendapat pendapatan yang disebut dengan sewa atau rent. Kemudian tenaga kerja, jadi konsumen itu juga bekerja. Nah, kalau bekerja itu mendapatkan upah atau gaji atau disebut juga dengan wage. Yang ketiga adalah modal. Masuk dalam berusaha, dalam memproduksi nggak butuh modal, butuh uang juga kan. Nah, yang ketiga ini adalah faktor produksi modal kalau pendapatannya disebut dengan bunga atau interest. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan atau skillnya. Kalau ini pendapatannya disebut laba atau profit. Nah, fungsi produksi itu digambarkan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung RLCE. Ini apa sih, Bu? Kok bahasanya atau kata-katanya gini banget? Nah, ini adalah penjelasannya. Q itu adalah jumlah barang yang diproduksi. F itu menunjukkan fungsi, dan yang di dalam kurung itu adalah faktor produksi. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, maksudnya adalah jumlah barang yang diproduksi itu bergantung pada faktor produksi yang digunakan. Jadi kalau faktor produksinya banyak, misal modalnya banyak, jadi barang yang dihasilkan bisa jadi juga banyak. Lalu tenaga kerja yang mengerjakannya banyak, itu juga mempengaruhi jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, tadi kan sudah mempelajari fungsinya. Nah, sekarang kita ke biaya. Ngomongin tentang jumlah produksi itu pasti berkaitan dengan biaya. Di sini, konsep produksi, biaya produksi atau disebut dengan cost, ada 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biasa disingkat dengan FC, yaitu biaya yang nilainya tidak bergantung pada jumlah produksi. Jadi misal tidak melakukan produksi pun kita tetap bayar. Di sini misalnya adalah biaya sewa, lalu biaya asuransi. Kenapa kok biaya sewa termasuk biaya tetap? Misal perusahaannya itu bangkrut atau sedang dirumahkan. Misal kayak pandemi COVID-19 ini kan banyak usaha yang tutup. Nah, apakah sewanya juga berhenti? Tidak, tapi kita juga tetap bayar sewa walaupun tidak melakukan proses produksi. Sedangkan lawannya ini disebut sebagai biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang bergantung. Kalau yang tadi itu tidak bergantung, kalau di sini itu bergantung. Jadi nilai biayanya itu tergantung pada jumlah produksi. Kalau produksinya banyak, maka biayanya juga semakin banyak. Apa saja itu? Ada biaya bahan.
Kalau misalnya mau memproduksi 100 tahu sama 10 tahu, kedelai yang dibutuhkan jumlahnya sama atau beda? Kan pasti beda, lebih banyak kalau memproduksi 100 tahu. Ini adalah contohnya. Next, nah untuk biaya total itu merupakan penjumlahan dari dua biaya tadi. Biaya total atau disebut juga dengan total cost atau disingkat dengan TC, itu rumusnya adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. TC sama dengan FC ditambah VC. Bentar. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah biaya rata-rata. Misal kalian mau menghitung rata-rata nilai, berarti kan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya mata pelajaran. Sama untuk menghitung biaya rata-rata ini atau average cost. Nah, Bu Okta lupa ngasih AC itu adalah average cost. Average cost atau disebut dengan AC. Nah, AC itu rumusnya adalah TC dibagi Q. Sama kayak tadi yang kalian mau menghitung nilai rata-rata. Oke. Yang selanjutnya, ini kan untuk biaya rata-rata total AC itu. Nah, untuk biaya tetap rata-rata atau AFC, average fixed cost, itu rumusnya adalah FC dibagi Q. Sedangkan untuk AVC, average variable cost, itu rumusnya variable cost dibagi dengan Q. Sebenarnya sama aja, yang beda cuma ini loh. Nah, tergantung sama yang ditanyakan. Kalau AC kan berarti total cost. AFC berarti yang dipakai FC-nya. Kalau AVC berarti yang dipakai VC-nya gitu. Yang selanjutnya adalah biaya marginal atau marginal cost disingkat dengan MC. MC ini adalah tambahan biaya karena adanya tambahan 1 unit produksi. Jadi kalau nambah 1 unit barang yang diproduksi, biayanya kan juga nambah. Ini dihitung dengan rumus MC, yaitu delta total cost, delta TC dibagi dengan delta Q. Delta artinya adalah selisih, maka dapat dijabarkan MC sama dengan TC total cost kedua dikurangi total cost yang pertama. Ini tidak harus yang kedua ya. Misal keempat dikurangi ketiga, berarti ketiga dikurangi yang kedua, seperti itu. Lalu dibagi dengan delta Q. Delta Q kan berarti Q2 dikurangi Q1. Q4 dikurangi Q3, Q5 dikurangi dengan Q4. Itu misalnya. Lalu untuk jika mau mencari MC, jika yang diketahui adalah fungsi dari TC, maka rumusnya adalah MC sama dengan turunan pertama dari total cost atau TC aksen. Nanti Bu Okta jelaskan bagaimana cara menghitung turunan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui ada 2 unit produksi. Yang pertama memproduksi 1 dan yang kedua memproduksi 2 unit. Kalau yang pertama fixed cost-nya atau FC itu kan tetap. Sedangkan kalau VC variable cost yang pertama 60, yang kedua 80. Terjadi peningkatan. Di sini diminta untuk menghitung total cost, average variable cost, average fixed cost, average cost, dan marginal cost. Oke, kita hitung satu-satu. Untuk total cost itu kan FC ditambah VC, berarti enak aja tinggal menjumlahkan 50 dari sini ditambah 60, hasilnya adalah 110. Kemudian untuk yang produksi kedua, 50 ditambah 80, maka totalnya 100. Oh maaf, ini seharusnya 130. Ini 50, jadinya 130, gini ya. Oke, terus AFC-nya berarti kan average fixed cost, berarti diambil dari sini. Nih, 50 dibagi 1, karena produksinya 1. Jadinya 50. Nah, yang kedua, 50 dibagi dengan 2, karena jumlah produksinya 2, maka hasilnya 25. Average fixed cost
Fixed cost diambil dari sini. Nah, nih 60 dibagi 1 karena produksinya 1. Kemudian yang produksi kedua 80 dibagi dengan 2. 2 ini adalah quantity. Ini hasilnya. Kemudian karena nggak cukup, kita taruh bawah. TC-nya ambil dari sini tadi. Ini tadi ada ralat 103. Bentar. 130. Oke. Nah, jadinya AC-nya 100, yang pertama 110 dibagi dengan 1 karena kuantitinya 110. Nah, yang ini 130 ya. 130 dibagi 2 sama dengan 135. Ini maaf ada revisi. Kemudian yang terakhir yaitu mencari marginal cost. Rumusnya delta total cost dibagi dengan delta Q. Berarti yang pertama 110 dikurangi produksi sebelumnya. Total cost sebelumnya kan nggak ada, berarti 0. 110 kurangi 0, 110. Delta Q berarti 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Sama dengan 110 dibagi 1 hasilnya 110. Nah, yang kedua ini 135. 135.000 dikurangi dengan yang sebelumnya yaitu 110. 135 dikurangi 110 sama dengan 25 dibagi 2 dikurangi 1. Kuantitas ini dikurangi kuantitas yang sebelumnya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah ini 25. Oke, maaf ada revisi. Oke, 25 ya. Sebentar. 25. Oke, ini untuk cara perhitungannya. Itu. Next, sekarang kita ke teori produksi. Di sini teori produksi itu ada 2, dengan memproduksi satu jenis produk saja atau 2 jenis. Nah, di sini kita mulai yang pertama, yaitu produksi jangka pendek. Untuk memproduksi satu jenis produksi ada produksi jangka pendek, yaitu dengan biaya variabel itu disesuaikan. Gitu. Nah, kalau biaya variabel disesuaikan, di sini ada yang menggunakan satu input variabel. Satu faktor produksi saja. Teori yang terkenal yaitu the law of diminishing return, atau tambahan produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan tambahan input. Jadi misal kalau 1 bisa 10, 2 itu seharusnya kan 20, tapi ini tidak, malah turun ketika jumlah tenaga kerjanya ditambah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. 1 kan menghasilkan 150, berarti kalau 2 kan minimal 300. Kalau 3 berarti 450 dan seterusnya. Maka kita perlu untuk menghitung marginal product. Rumusnya adalah delta total product dibagi dengan delta inputnya. Jadi apapun yang diminta, kalau ada kata-kata marginal berarti itu pakai delta atau selisih. Selisih yang sekarang dikurangi sebelumnya. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, 150 dikurangi 0 karena sebelumnya produksinya adalah 0 dibagi 1 min 0. Ini kan 1, sebelumnya kan 0. Maka hasilnya 150. Lalu yang kedua, 360 ini dikurangi yang atasnya, dikurangi sebelumnya. Maka 360 dikurangi 150 dibagi 2. Lebarnya yang saat ini dikurangi lebar sebelumnya. 2 dikurangi 1. Maka hasilnya 210 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat, memang total produknya itu semakin naik, ya kan? Kecuali yang paling terakhir. Tapi apakah naiknya sepadan? Kalau 1 kan seharusnya 150. Berarti kalau misalnya 4 itu berarti berapa? 150 bagi 4, 600. Oke, 4, masih meningkat. Kalau 5 berarti berapa? Nah, ini tambahan ini yang kita lihat. Apakah tambahannya itu proporsional? Yang pertama tambahnya 150, oke. Yang kedua 210 naik. Habis 210 jadi 300 naik. Habis 300 jadi 340 naik. Nah,
habis 340 kok jadi 250 di sini. Nah, ini yang namanya the law of diminishing of return, yaitu terjadi ketika labornya adalah 5. Jadi ketika tenaga kerjanya itu 5, bukannya malah semakin efektif, semakin banyak produksi, malah pertambahannya itu tidak proporsional. Bahkan di sini ini kan semakin turun, bahkan sampai 0 dan sampai minus. Ini artinya apa sih, Bu? Nah, sini Bu kita jelaskan. Misal, di sini kan biaya variabelnya itu berubah-ubah. Tapi biaya tetapnya misal tanahnya itu cuma segitu aja. Misal tanah ukuran 2x3 ditanami padi. Nah, awalnya ketika panen yang kerja cuma 1 orang. Lama-kelamaan yang kerja semakin banyak. Apakah itu semakin efektif? Kan tidak. Bisa jadi tanahnya ukurannya tetap, yang kerja semakin banyak. Mau gerak aja nggak bisa, makanya tambahannya itu nggak proporsional dengan tambahan produk yang dihasilkan, tidak proporsional dengan tambahan jumlah pekerjanya. Bisa aja semakin banyak orang malah cuma gosip, nggak jadi kerja. Nah, itu makanya terjadi the law of diminishing return. Jadi di sini idealnya itu tenaga kerjanya 1 sampai 4. Ketika 5 dia jumlah produksinya malah marginal produknya malah turun. Semakin lama semakin turun, bahkan 0 sampai negatif. Gitu. Ini tambahannya ya, bukan total produknya, marginal produk yang kita hitung. Kalau digambarkan maka kurvanya seperti ini. Nah, bisa dilihat di titik ini kan naik terus. Tapi di titik yang kelima dia malah turun gitu. Oke, ini TP-nya maksimum. Ini total produknya yang masih maksimum gitu. Oke, yang selanjutnya adalah teori produksi yang kedua, yaitu jangka pendek tapi 2 input variabel atau 2 faktor produksi yang digunakan. Di sini digambarkan dengan kurva isokuan dan isokos. Kurva isokuan itu menggambarkan 2 faktor produksi. Jadi misalnya tanah dan tenaga kerja, tapi produk yang dihasilkan jumlahnya bisa sama. Maksudnya gimana sih? Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Untuk kondisi A, itu ada 2 tenaga kerja sama modalnya 5. Ini kan sama dengan 7. Nah, di sini untuk yang kondisi B, 4 dan 3, hasilnya juga 7. Ini ada tipe. Nah, yang kondisi C, 6 dan 1, hasilnya juga 7. Jadi walaupun ini kombinasinya beda-beda, 2 faktor produksi ini, tapi hasilnya sama-sama 7. Ini adalah gambarnya. Oke, misal di sini yang dihasilkan adalah 1000 unit. Nah, kalau terjadi ini kan masih dalam satu kurva, makanya masih dalam budgetnya itu sama, jumlah produk yang dihasilkan, kok bukan budget sih, jumlah produk yang dihasilkan itu sama, yaitu 1000. Nah, beda lagi kalau terjadi perubahan, geser ke sini, ini terjadi perubahan jumlah unit yang diproduksi, yaitu menjadi 2000. Nah, kita fokusnya ke titik ABC yang di sini, di garis IK1, isokuan cos 1. Nah, ciri dari kurva isokuan itu adalah cembung terhadap titik origin. Origin itu 0, di sini titiknya. Tidak saling berpotongan. Ini walaupun diteruskan, tidak mungkin berpotongan. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sini kiri, turun ke kanan. Bergeser dari kanan atas, kalau semakin ke kanan ini, semakin ke sini, maka tingkat produksinya semakin tinggi. Bergeser ya. Nah, kalau bergeser itu kurvanya beda, tapi kalau titik A ke B ke C itu namanya bergerak. Lalu MRTS-nya bersifat negatif. Maksudnya apa? Kalau tenaga kerjanya sedikit, modalnya kan banyak. Sedangkan ketika tenaga kerjanya semakin banyak, maka modalnya semakin sedikit. Makanya substitusinya negatif. Next, di sini ada kurva isokos. Tadi isokuan, sekarang isokos. Kalau tadi menggambarkan
dua faktor produksi tapi produknya bisa sama. Nah, sekarang di sini menggambarkan biaya produksi sama walaupun inputnya berbeda. Misal, jika upah tenaga kerja 10, biaya modalnya 20.000, produsen itu punya modal 80.000. Punya uang 80.000, maka kombinasinya uangnya kan 80, tenaga kerja itu 10.000, berarti kombinasi A 8 dikali 10, 80.000, maka modalnya 0. Untuk kondisi yang kedua, B, tenaga kerja kan 10.000, berarti 6 dikali 10.000, 60.000. Lalu untuk modalnya 20.000, ini sama dengan 80.000 juga. Ini juga 80.000. Kemudian kondisi C, tenaga kerjanya 4 dikali 10 berarti 40.000. Modalnya 2 dikali 20.000 sama dengan 80.000 juga. Dan seterusnya. Jadi intinya uang yang dimiliki itu dialokasikan. Karena di sini biayanya berbeda, maka gimana caranya biar kombinasi ini menghasilkan uang pengeluarannya sama-sama 80.000. Kalau digambarkan seperti ini kurvanya. Oke, kita langsung saja ke keseimbangan, yaitu terjadi keseimbangan antara tadi isokos dan isokuan. Kalau sudah bersinggungan di titik ini, itu namanya terjadi keseimbangan produksi atau least cost combination. Gitu. Jadi paling efektifnya di sini. Antara isokos kan uangnya, isokuan kuantitasnya. Jadi antara uang yang dimiliki itu bersinggungan, berarti ngepres mepet sama jumlah produk yang dihasilkan. Sekarang kita ke teori produksi untuk dua jenis output. Tadi kan satu jenis output, sekarang ke dua jenis. Untuk di sini kalau tadi yang faktor produksinya bisa 1 bisa 2, tapi barangnya cuma 1. Kalau di sini barangnya ada 2. Oke, ini digambarkan dengan kurva kemungkinan produksi atau disebut dengan Production Possibility Curve atau PPC. Bisa dilihat di sini contohnya. Sebentar. Nah, jumlah total maksimum yang diproduksi dari modal yang dimiliki adalah sebesar 1.000. Jadi punya modal 1.000 unit. Pilihan kombinasi maksimum. Oke, ini. Kita mau memproduksi dua jenis output, dua barang yang berbeda, yaitu barang Y dan barang X. Kita mau memproduksi dua barang ini. Nah, yang mau dihasilkan itu 1.000. Maka kombinasinya, kalau barang Y 300, maka barang X 700, kan sama-sama 1.000. Kemudian untuk kondisi B, kalau barang Y 100, maka barang B-nya adalah 900. Ini hasilnya juga 1.000. Intinya, gimana caranya kombinasinya biar menghasilkan produk sejumlah 1.000. Gitu. Intinya adalah itu. Kita ke konsep penerimaan. Jadi setelah mengeluarkan biaya, kita dapat uang ketika menjual barang. Nah, penerimaan berarti yang diterima atau revenue di sini. Ada pendapatan total atau total revenue yang biasa disingkat dengan TR. Rumusnya, kalau kalian menghitung ya, berapa sih uang yang saya dapatkan kalau menjual sekian barang? Maka cara menghitungnya adalah harga dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. TR sama dengan P dikali Q. P itu adalah harga, sedangkan Q adalah jumlah barang yang terjual yang diproduksi tadi, jumlah produksinya. Oke, kemudian untuk pendapatan rata-rata, average revenue, sama kayak yang AC tadi, cuma bedanya kalau tadi kan AC sama dengan TC dibagi Q. Nah, karena di sini yang diminta R, revenue, jadinya tinggal diganti. C-nya diganti dengan R. Marginal juga seperti itu. Nah, tadi kan MC sama dengan delta TC. Sekarang R-nya diganti dengan C.
rumusnya sama. Oke, langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada jumlah barangnya 3 dan 5, sedangkan harganya itu 20.000 dan 30.000. Di sini harganya beda ternyata. Oke, jadi ketika barang yang terjual itu 3, maka jumlah penerimaannya di kolom sini adalah yang pertama 3 kali 20.000 sama dengan 60.000, dan ketika yang terjual 5, uang yang didapatkan adalah 150.000. Ini perkalian dari sini. Oke, dikalikan. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya AJ, average, ini AR. AR berarti TR. Maaf ya, miss. Oke. Untuk AR-nya berarti 60.000 dibagi dengan 3. Misalnya 20. 100, yang kedua 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sama dengan hasilnya AR sama dengan P. Ini sama ini kan sama. Nah, ini juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa AR itu sama dengan P. Sedangkan untuk kolom yang ketiga, marginal revenue, delta TR dibagi dengan delta Q. Maaf, ada typo. Nah, caranya sama kayak yang menghitung biaya tadi. 60.000 asalnya dari TR dikurangi dengan TR-nya sebelumnya yaitu 0 dibagi delta Q, 3 dikurangi 0 karena sebelumnya belum ada, hasilnya 20.000. Sedangkan yang kedua, TR-nya adalah 150, dikurangi yang sebelumnya adalah 60, maka 90 dibagi delta, selisih kuantitasnya adalah 2, maka hasilnya adalah 45. Nah, sekarang Bokta mau menjelaskan bagaimana kalau ditanya marginal revenue atau marginal cost, tapi yang diketahui berupa fungsi. Bokta ini namanya turunan. Bokta jelaskan singkat, ini sebenarnya lebih jelas dibahas di di matematika atau fisika. Oke. Di sini ada soal jika diketahui TR itu 2Q kuadrat ditambah 4Q plus 60, maka marginal revenue-nya berapa? Oke. Nah, di sini sebentar. Keklik jadinya balik lagi. Oke. Nah, ini pakai yang pembahasan tadi ya. Kemudian di sini kita ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua yaitu jika diketahui TR yaitu 2Q kuadrat plus 4Q plus 60, maka marginal revenue-nya adalah, tadi kan diketahui rumusnya marginal revenue sama dengan TR aksen. Karena kenapa kok pakai rumus yang ini? Berarti ada 3. Karena ini berupa fungsi. Kalau berupa fungsi rumusnya pakai yang ini. Nah, caranya menurunkan adalah ini. Pertama, pangkatnya, pangkat 2 ini dikali dengan yang depan. Berarti 2 dikali 2. Kemudian Q-nya, Q tetap, pangkatnya itu dikurangi 1 karena turunan pertama. Jadi Q pangkat 2 min 1 ditambah, sama juga ini kan 4Q pangkat 1. Jadinya 1 dikali 4. Lalu Q pangkatnya 1 dikurangi 1. Nah, karena 60 tidak ada Q-nya, maka tidak dihitung. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. Q tadi 2 min 1. Jadi Q-nya tinggal pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kan tidak perlu dihitung. Makanya 4Q plus 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian Q pangkat 1 kurangi 1 kan 0. Kalau pangkat 0 itu hasilnya adalah 1.
atau tidak ada Q-nya sudahan. Jadi hasilnya adalah 4Q plus 4. Atau kalau pengen cara mudahnya aja wes, tinggal ini pangkatnya dikali dengan yang depan. Kemudian kalau Q-nya pangkat 2 berarti tinggal 1. Kemudian kalau 4Q aja berarti Q-nya hilang. Kalau tidak ada Q-nya berarti malah sudah 0 atau tidak dihitung. Sekarang kita ke laba, rugi, dan BEP. Nah, kalau total revenue lebih dari total cost itu namanya laba. Kalau sama, total revenue sama dengan total cost, uang yang didapat sama dengan uang yang dikeluarkan itu namanya BEP atau titik impas. Tidak laba, tidak rugi. Sedangkan kalau pendapatan kurang dari biaya yang dikeluarkan itu namanya rugi. Nah, ini adalah rumus BEP-nya. Sekilas saja ada BEP unit, ini nanti hasilnya adalah berapa unit. Kalau BEP harga, nanti hasilnya adalah rupiah. Gitu. Untuk menghitung laba maksimum, rumusnya adalah laba maksimum itu terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini adalah ketika terjadi, tapi untuk menghitung nilainya tetap menggunakan rumus yang atas ini. Gitu. Oke, langsung kita ke latihan soal. Ini agak panjang. Padahal soalnya cuma ini. Tapi karena ini kan sangat-sangat awal ya. Tidak diketahui, yang ditanyakan kan laba maksimum. Jadi bentar, soalnya adalah diketahui P itu sama dengan 1.500 min Q dan total cost atau TC sama dengan Q kuadrat plus 300 Q plus 200.000. Yang ditanyakan adalah laba maksimum. Maka laba maksimum kan rumusnya laba maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Nah, untuk mendapatkan MR dan MC kita harus menurunkan fungsi TC dan TR. Karena di sini bentuknya adalah fungsi, makanya kita pakai yang rumus turunan. Yang pertama kita cari TR-nya dulu. TR itu rumusnya P dikali Q. P-nya kan sudah ada ini. Nah, ini adalah P. Maka TR sama dengan 1.500 min Q, ini P-nya dikali Q. Hasilnya adalah, ini harus dikali satu-satu. 1.500 dikali Q, kemudian Q-nya juga dikali Q. Maka 1.500 Q min Q kuadrat. Jadi kalau pengurangan dan penjumlahan itu harus dikali satu-satu. Tidak boleh hanya salah satunya aja. Oke, kalau TR-nya sudah diketahui, kita tinggal menurunkan TR ini, hasilnya adalah MR. TR kan 1.500 Q min Q kuadrat, jadi MR-nya 1.500 aja, Q-nya sudah hilang, dan 2Q. 2 dikali ke depan, pangkatnya tinggal 1, makanya hasilnya 1.500 min 2Q. Selanjutnya kita mencari TC. TC kan sudah diketahui nih. Nih, TC-nya sudah ada, maka tinggal diturunkan. MC sama dengan pangkat dari Q dikali ke depan, maka 2Q. Karena pangkatnya tinggal 1, maka tertulis 2Q. 300 Q jadinya 300 karena Q-nya hilang. Karena ini tidak ada Q-nya, maka tidak dihitung. Kita sudah mengetahui MR dan MC-nya, kita bisa menghitung laba maksimum dengan rumus MR sama dengan MC. Ini dia, ke sini. Nah, MR sama dengan MC. MR-nya tadi 1.500 min 2Q sama dengan 2Q plus 300. Yang sama dijadikan 1. 1.500 kan sama dengan 300. Kemudian 2Q ini sama-sama mengandung Q, min 2Q sama dengan 2Q. Oke, dijadikan 1. Hasilnya adalah 1.500 dikurangi 300, karena ini pindah ruas jadinya negatif. 2Q plus
2Q. Jadi yang min 2Q dipindah ke ruas kanan jadinya plus. Hasilnya 1200 sama dengan 4Q. Q-nya sama dengan 300. Ini udah ketemu. Next, kita masukkan Q yang diperoleh ini ke salah satu. Mau yang MR atau MC hasilnya sama aja. Di sini Bu Okta memasukkan ke MC karena lebih simpel. 2Q plus 300 kan fungsinya. Nah, Q-nya sudah diketahui, maka 2 dikali 300 ditambah 300. Maka hasilnya adalah 900. Oke. Ini sudah. Ini adalah B-nya. Oke. Sekarang kita menghitung TR. Kalau tadi masih berupa fungsi, sekarang kita cari total revenue ini berapa rupiah sih, gitu. Fungsi TR tadi adalah 1500 Q min Q kuadrat. Jadi yang dipakai adalah yang fungsi awal, yang ini. 1500 min Q kuadrat. Nah, Q-nya kan sudah diketahui, maka TR 1500 dikali 300 dikurangi 300 kuadrat. Jadi tinggal di substitusikan. Hasilnya adalah 450.000 dikurangi 90.000. Maka TR ketemu 500. Oh, maaf. Ini kan dikurangi. Maaf, Bu Okta kurang teliti. Oke. 450 dikurangi 90, maka hasilnya adalah 360.000. Oke, maaf kurang teliti. Nah, sekarang kita cari hitung TC-nya. Fungsinya TC pakai yang awal, yang Q diganti 300, maka hasilnya sebagai berikut. 300 Q kuadrat itu sebentar. TC, oh maaf, ini TC-nya kan Q kuadrat, nggak pakai 300. Q kuadrat, berarti kan 300 kali 300 hasilnya 90.000 ditambah 300 dikali 300, 90.000 juga, plus 20.000. Maka hasilnya adalah 200.000. Sekarang kita tinggal menghitung laba atau ruginya. Rumusnya adalah TR dikurangi TC. Tadi TR-nya ketemu 360. Bentar, Bu Okta ganti. TR ketemu 360.000. 360.000 dikurangi dengan 200.000. Maka sama dengan, oke, karena salah di tengah makanya harus ganti juga sampai di akhir. 360 dikurangi 200 sama dengan 160.000. Ini adalah hasilnya. Nah, kita tentukan ini laba atau rugi. Karena TR-nya lebih besar daripada TC, TR kan 360, TC-nya cuma 200. Jadi, TR lebih besar daripada TC, namanya adalah laba. Dengan hasil 160.000. Oke, produksi sudah selesai. Kita ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Ini dibahas sekilas aja. Distribusi kan penyaluran barang. Ada yang secara langsung, yaitu tanpa perantara, dan tidak langsung dengan perantara. Kalau dengan perantara berarti dari produsen ke perantara baru sampai ke konsumen, sedangkan kalau langsung dari produsen langsung diberikan ke konsumen. Next, kita ke konsumsi. Nah, konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu kegiatan menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, ini kata kuncinya. Ada dua teori konsumsi, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kalau pendekatan kardinal itu dihitung pakai angka kuantitatif, sedangkan kalau ordinal itu pakai pernyataan atau kualitatif. Nah, caranya mengukur yang kardinal itu pakai marginal utility. Ingat, ada kata-kata marginal berarti pertambahan. Sedangkan kalau ordinal diukurnya dianalisisnya pakai indifferent curve.
Nah, pendekatan kardinal itu merupakan aliran ekonomi klasik, sedangkan kalau ordinal neoklasik. Oke, kita bahas satu-satu untuk pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini didukung dengan hukum Gosen. Hukum Gosen ada dua. Yang pertama, jika pemuasan terhadap konsumsi suatu barang itu terjadi terus-menerus, jika pemuasan terus-menerus terhadap satu macam barang, maka tambahan kepuasan atau marginal utility-nya akan malah berkurang. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian itu makan bakso, habis satu mangkok tambah lagi. Lama-lama malah puas apa enggak? Malah merasakan nikmatnya atau malah enek? Nah, kita hitung di sini. Namanya adalah the law of diminishing marginal utility. Sama kayak tadi. Kalau tadi kan the law of diminishing return. Kalau di sini the law of diminishing marginal utility. Rumusnya sama. Untuk yang marginal utility berarti jumlah kepuasan kedua dikurangi yang pertama. Oke, kita hitung. Untuk yang pertama, sebelumnya kan 0, berarti 10 dikurangi 0 dibagi 1 min 0, hasilnya 10. Kedua, berarti 25 dikurangi 10 dibagi 2 min 1, hasilnya 15. Sampai terus-terusan. Nah, ini kan habis 10 lalu 15, berarti tambah 5. Habis 15 kok jadi 5 malahan. Ketika mangkok ketiga kalian mengkonsumsi 3 mangkok atau mangkok ketiga, kalian udah nggak merasa nikmat karena kenikmatannya turun, yang semula 15 jadi 5 aja, berarti turun. Di sini turun 10. Setelah 5 kepuasannya, tambahan kepuasannya malah 0. Dan setelah itu malah min 10, berarti udah sampai muntah gitu mungkin kali ya. Nah, makanya di sini terjadinya the law of diminishing marginal utility ketika mengkonsumsi 3 mangkok. Ini mulai terjadinya the law of diminishing marginal utility. Sekarang kita ke hukum Gosen 2. Sebentar dulu. Hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 itu menjelaskan bahwa kalau punya uang, yang dibeli nggak cuma satu barang, tapi berbagai macam barang, sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Jadi kalau makan ya nggak cuma makan aja. Misal mau berangkat, ya beli bensin, beli makan, beli buku tulis, beli seragam gitu. Jadi nggak cuma beli makan sampai enek kayak tadi, enggak, tapi dialokasikan biar tidak hanya puas, malah kenikmatannya kurang, tapi seharusnya bisa mencukupi semua kebutuhan. Pendekatan kardinal sudah, sekarang kita ke pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal tadi kan kualitatif ya. Kalau tadi kan berupa angka, sekarang kualitatif. Kalau kualitatif itu pernyataan. Jadi orang itu puas subjektif sifatnya. Digambarkan dengan kurva indifferent. Sebentar. Oke. Kurva indifferent itu menunjukkan dua kombinasi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi dengan kepuasannya sama. Jadi mengkonsumsi punya uang tertentu. Nah, ini mau digunakan untuk membeli sesuatu. Makanya di sini digambarkan dengan kurva indifferent. Bisa punya uang 100.000, mau membeli buku dan baju, maka berapa banyak buku dan baju yang dibeli. Ini sama kayak yang PPC tadi. Kalau tadi produksi, di sini adalah konsumsi. Bisa juga ini bentuknya sama dengan isokuan, karena berkaitan dengan kombinasi dua jenis barang. Oke, di sini ada membeli gelas dan membeli panci. Ini adalah kombinasinya. Maka ini dapat diketahui ciri-cirinya sama kayak yang isokuan tadi. Cembung terhadap titik origin, tidak mungkin berpotongan. Nah, jika ini kurvanya itu semakin ke sini, ini semakin puas karena barang yang dibeli semakin banyak. Tapi
Yang paling maksimum itu terjadi jika kurva indifferent ini bersinggungan dengan budget line. Jadi yang ini, sebentar, ini garis yang lurus ini disebut dengan budget line, anggaran, garis anggaran. Jadi kamu itu sangat puas jika barang yang kamu beli itu sesuai dengan uang yang kamu miliki. Nah, di sini kan ada 3 indifferent curve. Kalau yang pertama, ini yang pertama ya, ini kurang puas karena uangnya masih sisa. Sedangkan yang ketiga, jumlah barangnya yang dibeli itu tidak semuanya bisa dibeli karena uangnya cuma sampai di sini. Sedangkan kamu mau beli di sini. Nah, makanya tidak bisa puas karena pengennya banyak tapi tidak bisa dibeli. Oke, sudah cukup sekian penjelasan untuk part 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, materinya tadi ada yang typo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.